Laporan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun terhadap kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK, menuai asumsi bermacam-macam. Salah satunya untuk mengganjal Gibran untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Gibran dan Kaisang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dugaan pidana tersebut berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), relasi bisnis dua anak Presiden Jokowi dengan salah satu perusahaan besar berinisial PT SM. Ubedillah mengatakan, saat ini dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Dana dikucurkan 2 kali, kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu berdekatan. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah. Katanya, dia mengaku heran seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis. Ubedillah menduga alasan pemberian modal itu karena keduanya merupakan anak kepala negara. Jika melihat jejak Ubedillah Badrun, ternyata dia adalah salah satu pengagum Anies Baswedan. Bayangkan ketika Anies mendapat penghargaan dari lembaga internasional Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI), Ubedillah memuji Anies setinggi langit. Menurut dia, penghargaan TUMI membuktikan bahwa Anies memiliki kualitas lebih baik ketimbang Jokowi. Tidak ada Jokowi dalam daftar 21 Heroes 2021 adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Anies Baswedan memang lebih memiliki kualitas di kancah internasional. Katanya dilansir airmall.id. Nah, kemunculan sosok Gibran Rakabuming Raka menarik untuk dicermati. Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi. Dia saat ini menjabat sebagai wali kota Solo dengan tingkat keterpilihan lebih dari 80%. Banyak analis politik berpendapat bahwa Gibran adalah putra mahkota sekaligus penerus terah politik Jokowi. Mengutip artikel ditulis Edi Suwiknyo yang dilansir bisnis.com, analisa tersebut tampaknya tidak berlebihan karena dalam keluarga inti Jokowi hanya Gibran yang mau terjun ke dunia politik. Sementara Kaisang cenderung sibuk dengan bisnisnya. Memang selain Gibran dan Kaisang ada sosok wali kota Medan, Bobi Nasution dalam keluarga Jokowi. Namun jika melihat peta politik ke depan, peluang Bobi untuk ikut bertarung ke kontestasi politik tingkat pusat tak sekuat Gibran. Apalagi Bobi belakangan juga digadang-gadang sebagai calon potensial untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Kabar yang menyebutkan bahwa Gibran akan diboyong ke Jakarta sebenarnya sudah berhembus sejak tahun lalu. Kala itu seorang politisi dari partai koalisi sempat menyebut Gibran sebagai bagian dari skema soft landing pemerintahan Joko Widodo. Namun pada waktu itu belum jelas provinsi mana yang akan menjadi pelabuhan politik bagi Gibran. Apakah DKI Jakarta atau Jawa Tengah? Pernyataan elit PDIP yang sedang mempersiapkan Gibran untuk DKI Jakarta menjawab semua prediksi dan spekulasi politik waktu itu. PDIP rupanya melihat bahwa meski sering dikaitkan dengan dinasti politik,
Gibran tetap memiliki efek elektoral yang cukup tinggi. Pilihan ini menjadi yang paling logis bagi PDIP. Apalagi kadernya yang lain, yakni Tri Risma Harini atau Risma, belakangan sering disorot lantaran aksinya yang kerap menuai kontroversi. Signifikansi lain dari kehadiran Gibran juga terkait dengan konstelasi politik menjelang Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, pola pembentukan kubu politik pada tahun 2022 ini sudah semakin kentara. Secara kasat mata, publik sudah bisa menilai partai A memiliki kecenderungan kemana dan tokoh B punya preferensi ke kubu siapa. Dalam posisi inilah Jokowi memiliki kepentingan untuk menancapkan posisi menjelang lengser ke Prabon pada 2024 nanti. Jokowi tentu tak ingin nasibnya seperti dinasti politik lainnya. Taruhlah Tras Susilo Bambang Yudhoyono yang mulai kehilangan pamor dan dikejar-kejar perkara usai tak lagi memegang tampuk kekuasaan. Atau dinasti Cendana yang hidup dengan bayang-bayang masa lalu dan sampai saat ini belum ada satupun terah dinasti Cendana yang mampu comeback pasca babak belur dihajar oleh gelombang reformasi. Nama Gibran dan Bobi bagaimanapun adalah investasi cukup penting bagi terah Jokowi supaya tetap bertahan di tengah dinamika politik nasional yang cenderung dinamis. Keberadaan Gibran juga akan menjadi penyeimbang jika tampuk kekuasaan nantinya berpindah tangan kepada rezim yang tidak pro kekuasaan saat ini. Meskipun sulit untuk dielak, Jokowi tentu tak mau mengambil resiko. Proyek-proyek ambisiusnya gagal alias mangkrak jika kelak penguasa eksekutif berseberangan dengan visi misinya. Dari tiga besar tokoh yang memiliki elektabilitas paling tinggi, hanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang kemungkinan akan melanjutkan visi misi Joko Widodo. Itu pun dengan catatan garis politik Prabowo tidak berubah menjelang 2024 nanti. Kalau berubah, praktis satu-satunya harapan ada di tangan Ganjar Pranowo. Sementara Anies Baswedan sepertinya akan sulit untuk mengakomodir keinginan Presiden Jokowi. Malah yang terjadi, Anies bisa saja menggunakan celah kebijakan pemerintah Jokowi untuk mendulang suara seandainya maju pada Pilpres 2024 nanti. Misalnya, mengampanyekan tidak jadi pindah ibu kota untuk mendulang suara dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN atau pihak yang tidak menghendaki ibu kota beralih ke Kalimantan. Patut dicatat, Anies adalah satu-satunya tokoh di luar pendukung pemerintah yang memiliki elektabilitas paling tinggi. SMRC atau pengamat politik Hendro Satrio bahkan meramalkan satu-satunya kandidat terkuat yang mampu melawan Anies jika maju dalam Pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo. Skema ini bisa terlaksana dengan catatan tidak ada perubahan elektabilitas. Peta politik atau Anies gagal maju Pilpres 2024. Kalau Anies tak jadi maju, tentu skema soft landing bagi pemerintahan Jokowi akan berjalan mulus. Tetapi jika Anies maju, satu-satunya jalan bagi Jokowi dan koalisinya yang tersisa, ya mengusung Ganjar. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma,
Karisma 90.